Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Hari ini kita akan belajar prakarya, kemudian masuk pada aspek budidaya. Hari ini kita akan membahas tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, tapi sebelum membahas nanti ya, silahkan kalian siapkan buku catatan kalian, kemudian nanti apa yang Ibu jelaskan silahkan dicatat poin-poin pentingnya, ya. Pertanyaannya nanti dikumpul nggak, Bu? Nggak usah dikumpul sebagai catatan pribadi kalian, tapi tolong benar-benar disimak dengan baik, gitu. Dan nanti ketika ulangan, baik itu ulangan harian ataupun ulangan semester akhir, kalian punya catatan pribadi gitu untuk belajar ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang kalau misalnya ulangan akhirnya belajarnya lewat Google atau nyontek ke Google, karena belum tentu apa yang ada di Google itu juga benar gitu. Kadang apa yang kalian jawab dan cari di Google itu tidak sesuai dengan konteks yang ditanya pada pertanyaan gitu ya. Jadi mohon disimak materi hari ini, kemudian silahkan catat poin pentingnya. Ya, oke. Hari ini kita akan memasuki materi budidaya ikan konsumsi. Selanjutnya, budidaya ikan. Nah, budidaya ikan ini dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa ikan adalah salah satu sumber protein yang tinggi ya. Kebutuhan pangan sumber protein berasal dari ikan mengalami peningkatan seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan, sehingga menjadi peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Nah, karena adanya peningkatan konsumsi dari ikan ini sendiri, akhirnya menjadi peluang untuk kita gitu ya, dalam pengembangan budidaya ikan konsumsi. Gitu. Peluangnya seperti apa, Bu? Peluangnya bisa menjadi peluang ekonomi gitu ya. Peluang ekonomi, kemudian nanti peluang-peluang lain untuk meningkatkan gizi kesehatan masyarakat juga gitu ya. Nah, ikan konsumsi definisinya adalah ikan yang dibudidayakan dengan tujuan konsumsi atau sumber pangan. Misalnya lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, ataupun bandeng. Ya. Nah, sebelum kita nanti masuk tentang bagaimana cara membudidayakan gitu ya, kemudian apa saja yang dibutuhkan dan lain-lain, kita harus tahu dulu jenis-jenis ikan yang akan dibudidayakan, dan kemudian kita harus mengetahui beberapa hal gitu, misalnya keterkaitan lahan kita gitu. Lahan yang kita punya misalnya sesuai tidak dengan ikan yang nanti akan kita budidayakan. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Nah, seperti pada gambar berikut ya, ini ada gambar tambak ikan dekat dengan laut, kemudian di sini ada juga budidaya ikan, tapi dia menggunakan terpal gitu ya. Dan juga ini ada, ini yang lagi rame gitu, lagi musim pandemi gitu ya. Jadi budidaya ikan di dalam ember dan di atasnya adalah ditanam tanaman kangkung di hidroponik gitu ya. Nah, jadi ini yang nanti kita akan pelajari gitu pada materi ini. Kita harus tahu nih, misalnya kayak di Jakarta atau di lingkungan kalian nih, sempit, tapi lahannya tidak cukup gitu, maka harus disiasati. Apakah akan menggunakan terpal seperti ini gitu ya, yang dia berbentuk kolom, ataukah menggunakan ember gitu, karena hanya untuk kalau misalnya ember seperti ini biasanya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga saja gitu. Kalau yang ini, yang di bawah ini biasanya untuk ukuran yang lebih besar gitu ya, untuk dijual dan lain-lain gitu. Nah, kita harus tahu nih di sini gitu ya, karena budidaya ikan konsumsi ini cukup menjanjikan, apalagi saat pandemi seperti ini gitu ya.
pekerjaan susah dan lain-lain, maka budidaya ikan konsumsi bisa menjadi salah satu opsi gitu ya untuk meningkatkan peluang ekonomi dan juga pekerjaan. Oke. Selanjutnya komoditas ikan konsumsi. Nah, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis ikan ini apa saja sih. Kemudian dia bisa hidup di daerah yang seperti apa, kemudian pakannya seperti apa, karakteristik ikannya nanti seperti apa, kita harus tahu gitu ya. Jadi komoditas ikan konsumsi itu dibagi menjadi 3. Ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Kalau ikan perairan tawar itu adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Nah, air tawar yang dimaksud ini seperti sungai ataupun danau ya. Nah, kalau ikan air payau, ini ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau itu adalah percampuran antara air tawar dan air laut, seperti muara ya. Yang kadar garamnya biasanya sekitar 5-29 ppm, karena dia air payau itu tadi pencampuran antara perairan tawar dan juga air laut, atau biasanya di muara gitu ya. Kemudian ikan air laut ini adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm, salinitas atau kadar garamnya yang di atas 30 ppm ya. Jadi ikan laut ini juga banyak jenis dan ukurannya ya. Mulai dari yang terkecil sampai juga yang terbesar gitu. Nah, itu perbedaan di antara komoditas ikan konsumsi ini. Nah, apa saja contoh-contoh ikannya? Kita akan bahas. Yang pertama di sini ikan air tawar. Contohnya ada ikan mas, ya. Kemudian ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan juga gurami. Nah, ini adalah ikan-ikan yang kalau misalnya kalian suka ikut ibu kalian ke pasar gitu ya. Ini adalah ikan yang sangat banyak sekali kita temui di pasaran gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang karakteristik masing-masing dari ikan air tawar ini. Yang pertama adalah ikan mas. Ikan mas ini dikenal juga dengan sebutan tombro, mas-masan, ya, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, ikan royo ataupun ikan ameh. Biasanya di setiap daerah mempunyai nama tersendiri gitu untuk penyebutan nama ikan ya. Bentuknya agak panjang, pipih dan juga lunak. Habitat atau tempat hidup yang disukai yaitu perairan yang tidak terlalu dalam dan deras seperti pinggiran sungai atau danau. Ikan mas dapat hidup pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Pakan ikannya yaitu tumbuhan air dan binatang renik atau binatang kecil gitu ya. Pakan utamanya tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Pemijahan dapat dilakukan sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Pembenihan ikan mas biasanya dilakukan selama 2-3 minggu. Pembesaran ikan dilakukan saat benih berukuran 5-8 cm yang berasal dari hasil pendederan. Hasil pendederan ini adalah maksudnya tahap pelepasan ya. Pendederan itu artinya pelepasan ataupun penyebaran benih gitu. Kemudian pembesaran ikan dilakukan 3-4 bulan sesuai ukuran ikan yang menjadi tujuan panen. Selama pembesaran, ikan diberi pakan tambahan berupa pelet. Pelet ini bukan yang dukun ya, tapi ini pelet makanan yang digunakan untuk memberi makan ikan. Pemberian pakan juga dilakukan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore, tapi sedikit demi sedikit, agar pakan ini tidak tenggelam di dasar perairan ataupun kolam. Nah, jadi dari sebanyak pengetahuan di sini, kita bisa tahu nih karakteristik ikan mas kalau nanti kita ingin membudidayakan. Ternyata misalnya benih itu dilakukan berapa lama? Di sini kan pembenihan dilakukan selama 2-3 minggu gitu ya. Kemudian besar ikannya juga ketika ukuran 5-8 cm. Kemudian kita juga harus tahu, biasanya di pasaran itu ikan mas yang paling diminati gitu ya, yang paling diminati oleh konsumen itu seukuran berapa gitu. Dia usianya berapa bulan. Nah, itu kita harus tahu gitu. Dan kemudian juga untuk masalah pakan ikan kita juga harus tahu pakannya apa saja gitu ya. Kemudian diberikan waktu kapan gitu. Itu untuk ikan mas. Kemudian ikan nila. Ikan nila ini memiliki berbagai keunggulan
dengan beberapa varietas unggul yang dihasilkan seperti nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Bentuk badannya pipih ke samping, ya, warna tubuhnya umum, putih kehitaman, dan merah sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian pakan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Nila juga dapat diberi tambahan makanan berupa makanan buatan. Kemudian pembesaran dilakukan selama 4-5 bulan sampai ukurannya mencapai 8-12 cm. Ya. Kemudian penebaran benih di kolam terpal, misalnya kalau menggunakan terpal, untuk 15-20 ekor per meter persegi. Jadi setiap 1 meter perseginya itu hanya untuk 15-20 ekor ikan, ya. Kemudian dengan kedalaman air tingginya 80-100 cm. Nila juga bisa diberi pelet sebanyak 2-4% dari bobot biomasa ikan dan diberikan 3-5 kali dalam sehari gitu ya. Jadi ini hal-hal yang penting yang harus diketahui ketika kalian ingin melakukan budidaya ikan konsumsi, apalagi misalnya di sini ikan nila ya. Kemudian nila juga dapat dibudidaya di berbagai wadah seperti kolam air tenang, kolam air deras, dan juga sawah. Selanjutnya lele. Ya, lele mempunyai tubuh memanjang, berkulit licin, kepalanya pipih, mulutnya di ujungnya mempunyai terminal dengan 4 pasang sungut gitu ya. Kemudian sirip ekor dan perut membundar. Nah, lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, ataupun genangan kecil. Pakan ikan lele biasanya berupa alami dan buatan. Kalau alami biasanya cacing, kutu-kutu air, jentik atau larva, dan juga siput kecil. Dan lele ini termasuk jenis karnivora atau pemakan daging ya. Karena pakan buatannya ini biasanya banyak mengandung protein hewani juga. Dan yang dia makan tadi ya pakan alaminya seperti cacing, kutu ya, kutu air ataupun jentik dan siput kecil ini adalah ya daging, makanya dia disebut karnivora juga. Makanya biasanya lele ini paling banyak dibudidayakan karena memang pembudidayaannya juga mudah dan dia makan kutu-kutu air gitu ya, jentik-jentik nyamuk. Makanya biasa juga dimasukin ke dalam ember-ember kalau di rumah-rumah gitu ya, ke dalam bak-bak kamar mandi mereka untuk menghilangkan jentik-jentik nyamuk. Selanjutnya, lele ini bisa hidup di dataran rendah sampai daerah perbukitan sekalipun, tapi tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan lele juga agak lambat kalau misalnya suhu tempat hidupnya terlalu dingin. Ya. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Biasanya untuk ikan lele konsumsi ini, dia yang dicari di pasaran itu bukan ikan lele yang gede banget gitu. Biasanya berukuran sedang yang masih umurnya 3-4 bulan, yang beratnya cuma 200 gram per ekor. Karena kalau gede, kalau udah besar gitu ya, ikan lelenya biasanya jarang, dan peminat di pasaran itu sedikit sekali. Gitu. Makanya kalau kalian menemukan pecel-pecel lele gitu ya, di abang-abang lelenya ya sedang gitu ya, nggak yang kecil banget dan yang nggak gede banget juga. Gitu. Selanjutnya patin. Nah, patin ini termasuk ke ikan catfish ya, karena dia di situ ada kumisnya ya, istilahnya gitu. Kemudian dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin ini sangat responsif terhadap pakan buatan, kemudian memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga termasuk jenis ikan yang berukuran besar. Makanya kalau kalian lihat di pasar, patin ini ukurannya lumayan gede gitu ya. Nah, patin termasuk jenis omnivor. Dia pemakan segala, tapi cenderung menjadi karnivor atau pemakan daging. Kalau di alam biasanya patin memakan ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Kalau dalam pemeliharaan, patin dapat juga diberi pakan buatan. Biasanya kalau patin ini paling banyak di sungai-sungai gitu ya. Dan kemudian ini patin tidak terlalu disukai karena banyak orang yang beranggapan dia masih bau lumpur dan lain-lain gitu. Tapi untuk beberapa daerah, patin menjadi salah satu makanan khas gitu ya. Walaupun di daerah lain itu banyak yang juga yang tidak menyukai gitu karena baunya tadi. Selanjutnya gurami. Nah, gurami ini biasanya dikenal juga dengan ikan mewah karena mahal banget gitu ya. Disebabkan karena dagingnya memang renyah dan mempunyai
duri yang sedikit. Ya, gurami berkembang dengan baik di daerah dataran rendah, ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut, dan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Gurami ini peka terhadap suhu rendah sehingga tidak produktif dibudidayakan di daerah dengan suhu rendah. Gurami memijah pada umur 2 sampai 3 tahun. Produktivitas telurnya meningkat di musim kemarau. Telur gurami juga akan menetas dalam selang waktu 10 hari. Gurami menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Kemudian gurami juga termasuk jenis omnivor, ya, pemakan segala, tumbuhan ataupun daging. Biasanya kalau tumbuhan dia memakan azolla, kangkung, ataupun daun talas. Kalau pakan buatannya bisa berupa pelet juga. Kemudian pembesaran untuk ikan gurami ini, benihnya, berat minimum benih itu 100 gram per ekor. Ya. Kemudian pembesaran dilakukan dengan berat minimal gurami itu 500 gram, atau setengah kilo, ya. Atau lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk gurami pun konsumen biasanya tidak terlalu menyukai yang terlalu besar juga, gitu ya. Jadi biasanya 500 gram atau setengah kilo. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 500 gram per ekornya itu, tiap ekornya itu, sekitar 6 bulan. Sedangkan waktu untuk mencapai berat 1 kg per ekor, dia membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Kemudian masuk ke ikan air payau, ada ikan bandeng dan juga udang windu. Ya. Nah, bandeng merupakan ikan air payau yang mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Warna badan bandeng putih keperak-perakan, ya. Punggungnya biru kehitaman. Kemudian digolongkan sebagai jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Dan bandeng ini terkenal sekali karena durinya yang banyak, ya. Pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng ini berukuran rata-rata 50 gram per ekor. Jadi buat awal gitu ya, benih awal pembudidayaan, benihnya itu 50 gram per ekor, atau panjangnya sekitar 7-10 cm. Kemudian ditebar 500 ekor per meter persegi. Jadi dalam, meter kubik. Jadi dalam, misalnya dalam kolam ataupun tambak yang nanti akan kita budidayakan bandeng itu ditebar 500 ekor per meter kubiknya gitu ya. Kemudian ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Jadi pemeliharaan atau pertumbuhan bandeng ini lumayan cepat gitu ya, karena 4 bulan dia sudah mencapai berat 450 gram gitu ya. Beda banget sama gurami tadi ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau, bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Nah, udang mempunyai sifat kanibal karena memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Kemudian dia akan berganti kulit secara periodik atau secara sesuai waktunya gitulah ya. Udang muda dia lebih sering berganti kulit dibandingkan udang dewasa. Nah, proses pergantian kulit ini adalah untuk memberikan kesempatan udang itu agar dia lebih besar gitu ya. Makanya dia sering berganti kulit gitu untuk yang muda. Kemudian pakan alaminya biasanya berupa ganggang atau binatang renik di dasar tambak seperti cacing kecil ataupun larva serangga ya, larva kerang ataupun ganggang. Kemudian pakan buatan sangat penting diberikan. Tapi pelet yang harus dipilih itu tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang ini tergolong lambat, berbeda sekali dengan ikan gitu ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat tayangan budidaya ikan, ketika ada yang menyebar pelet ataupun makanan, biasanya kalau ikan cepet gitu ya, langsung airnya rame gitu berkumpul ikan. Tapi kalau udang ini cenderung tergolong lambat kalau misalnya makan. Makanya pelet yang harus diberikan itu yang tidak mudah hancur. Gitu. Kemudian ikan air laut. Ikan air laut contohnya ada kakap putih dan juga kerapu. Oke. Kakap putih, dia mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromus, dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Sifat ini menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun air payau. Nah, kakap putih ini termasuk ikan yang cukup mahal juga ya. Benih ikan itu ukurannya 50-70 gram per ekor dari hasil tebaran atau pendadaran. Kemudian dipelihara di keramba dengan padat tebar 50 ekor per meter kubik.
ya. Jadi setiap keramba setiap meternya, setiap per meter kubiknya keramba ini tadi ditebar benih ikan sebanyak 50 ekor. Kemudian pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan, dan selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba, dan juga pemantauan terhadap ikan secara berkala guna menghindari sifat kanibalisme atau menghindari mereka saling memakan gitu ya, saling menyerang gitu ya. Kemudian pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor, biasanya dalam waktu 5-6 bulan. Kemudian kerapu. Kerapu ini juga dikenal dengan istilah groupers. Dia adalah salah satu komoditas ikan dengan nilai jual yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian kerapu ini mempunyai sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat. Kemudian dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar. Ya, karena pasar biasanya juga menerima dalam keadaan hidup juga masih menerima gitu. Kemudian habitat benih ikan kerapu, terutama jenis kerapu macan, adalah pantai yang ditumbuhi Algae genus Reticulata dan Gracilaria. Ini adalah jenis algae atau gangga gitu ya, alga. Nah, pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kemudian kerapu ini termasuk jenis ikan karnivora, dan cara makannya ini mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Yang paling disukai pakannya itu adalah krustasea atau rebon, dogol, dan krosok, kemudian jenis ikan kecil seperti tembang, teri, dan juga belanak. Nah, laju pertumbuhan kerapu, ya kerapu bebek, karena kerapu ini dibagi, ada yang di pasaran itu biasanya ada kerapu macan dan juga kerapu bebek. Kalau untuk kerapu bebek, pertumbuhannya mencapai 1-1,3 gram per hari gitu ya. Sedangkan kerapu macan itu 2,5-3 gram per hari. Nah, kalau kerapu bebek biasanya dipelihara dengan berat awal 1,3 gram, panjang totalnya 4 cm, itu untuk benih awalnya. Kemudian nanti akan mencapai berat 400-500 gram selama 12-14 bulan. Jadi cukup lumayan lama gitu ya, 1 tahun lebih. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat lebih kurang 500 gram. Oke, itu materi untuk hari ini gitu ya, tentang budidaya ikan konsumsi, yaitu komoditas ikan konsumsi. Nah, mohon anak-anak silahkan dicatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan tadi, dicatat di buku kalian, dan dipahami gitu apa perbedaannya. Oh, ikan ini ternyata yang hidup di air tawar misalnya, ini yang di laut gitu. Kemudian ikan ini adalah ikan yang hidup di air payau gitu. Kemudian karakteristiknya seperti apa, ya? Silahkan dipahami. Mohon setelah ini jangan lupa mengisi absensi dan juga dikerjakan tugasnya untuk mencatat ini. Tidak usah dikumpulkan gitu ya. Untuk catatan pribadi saja. Itu saja dari Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum